Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi bersama saya Talita Salsabila. Nah, di video kali ini kita akan lanjut untuk belajar mengenai Cisco CCNA ya teman-teman, yang part 1. Yaitu di sini kita akan membahas bab 3 mengenai pengenalan dan juga basic Cisco. Nah, di bab 3 ini teman-teman, kita itu akan ada beberapa pembahasan, yaitu yang pertama ada remote Cisco real device, kemudian ada perintah dasar Cisco, lalu ada service password encryption, yang keempat ada konfigurasi IP address pada router, kemudian yang terakhir adalah perintah N. Kita langsung saja ke pembahasan yang pertama, yaitu mengenai remote Cisco real device dan remote Cisco pada packet tracer. Nah, di sini saya akan coba jelaskan untuk remote Cisco real device-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Nah, kalian bisa lihat di sini saya memiliki beberapa gambar. Perangkat Cisco ya teman-teman. Kalian bisa lihat ini merupakan perangkat real device Cisco. Kemudian di sini ada kabel serial konsol. Nah, perlu kalian ketahui teman-teman bahwasanya di real device Cisco itu ada port yang namanya port serial konsol. Kalian bisa lihat yang nomor 5 teman-teman, yang ini kalian bisa lihat. Nah, port inilah teman-teman yang digunakan untuk meremote device dengan menggunakan kabel serial konsol teman-teman. Kalian bisa lihat di sini kan ada kabel serial konsol ya teman-teman. Jadi nantinya kabel serial konsol itu akan dimasukkan di port serial konsol yang berada di Cisco-nya teman-teman. Nanti dia itu akan remote untuk apa yang ingin kita remote. Nah, agar lebih paham di sini saya akan coba jelaskan di aplikasi Cisco-nya ya teman-teman. Nah, oke, di sini saya akan tambahkan sebuah switch ya teman-teman. Kita bisa pergi ke network device, kemudian kita switch. Nah, di sini saya akan gunakan untuk switch yang paling kiri teman-teman, yang ini. Kita bisa taruh di sini. Kemudian kita juga akan tambahkan sebuah PC. Nah, ini saya tambahkan PC di sini. Nah, seperti sebelumnya sudah kita bahas teman-teman bahwasanya di sini kita itu akan meremote device dengan menggunakan kabel serial. Nah, maka dari itu di sini untuk menghubungkan keduanya kita akan coba gunakan kabel serial konsol teman-teman, yang ini yang melengkung ini. Lalu kita bisa klik dari switch. Nah, di sini kita bisa gunakan yang konsol. Lalu kita klik di bagian PC. Sini kita menggunakan yang paling atas teman-teman, ya ini kalian bisa klik saja. Dan di sini untuk switch teman-teman, ketika kita ingin melakukan konfigurasi itu kita bisa menggunakan yang namanya CLI teman-teman. Kalian bisa pergi saja ke menu CLI. Dan disinilah kalian bisa melakukan konfigurasinya teman-teman. Nah, tetapi kali ini kita itu akan meremote dengan menggunakan PC-nya. Jadi kita itu tidak melakukan konfigurasi langsung di switch-nya, tetapi kita itu akan melakukan konfigurasi switch di PC ya teman-teman, yang mana nantinya switch itu akan kita remote di PC-nya. Nah, untuk caranya bagaimana? Di sini kita bisa kembali, lalu kita bisa pergi ke PC, kita pergi ke menu bagian desktop, lalu terminal. Kemudian di sini kita bisa klik teman-teman yang oke. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada switch ya teman-teman. Artinya switch ini sudah kita berhasil remote di PC 0-nya. Jadi nantinya ketika kita ingin melakukan konfigurasi switch itu kita bisa melakukan konfigurasinya di PC 0 teman-teman. Karena di sini untuk switchnya itu sudah masuk ke dalam PC 0. Nah, mungkin seperti itu untuk cara remote device ya teman-teman. Kita lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu perintah dasar Cisco. Nah, oke, di sini saya akan coba menjelaskan sedikit mengenai perintah dasar yang ada di Cisco packet tracer teman-teman. Kita bisa buka switch. Dan di sini kita akan bisa menggunakannya CLI ya teman-teman. Kita bisa pergi ke menu CLI. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tanda lebih dari yang ini. Nah, ini tuh artinya atau menandakan bahwasannya kita itu berada di mode user teman-teman, atau mode biasa. Jadi di sini akses kita itu terbatas. Nah, agar aksesnya tidak terbatas itu kita bisa masuk ke dalam enable teman-teman, atau kita bisa singkat dengan EN. Seperti ini, kita bisa langsung enter. Nah, kalian bisa lihat di sini tandanya ganti menjadi pagar seperti ini teman-teman. Yang mana artinya itu kita berada di mode privilege. Nah, di mode privilege ini kita itu bisa menggunakan beberapa komen teman-teman. Nah, kita bisa coba contohkan saja. Di sini kita bisa ketikkan tanda tanya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada beberapa konfigurasi atau beberapa komen yang bisa kita gunakan. Di sini ada clear, cloud configuration, dan lain sebagainya. Nah, kalian bisa lihat di sini ada tulisan more ya teman-teman, artinya more itu lainnya. Nah, di sini caranya kalian bisa ketik atau klik spasi saja. Nah, secara langsung itu dia akan memunculkan semua komen yang bisa kita gunakan di mode privilege. Jadi komen EN atau tanda pagar itu bisa kita samakan seperti di Debian dan juga Ubuntu server teman-teman. Yang mana kalau di Debian dan di Ubuntu itu dia dibagikan sebagai ini. Nah, sama di bagian Cisco atau di bagian Cisco CCNA. Ini nanti ketika kita masuk ke dalam mode enable itu juga dia akan menjadi seperti root teman-teman. Jadi dia itu memiliki beberapa privilege yang bisa digunakan dalam mode tersebut. Kemudian di sini untuk melakukan konfigurasi itu kita bisa masuk ke dalam config tag atau config terminal teman-teman seperti ini. Nah, di sini itu kita bisa singkat dengan menggunakan, mohon maaf di sini punya saya ke enter teman-teman. Dari sini saya akan coba exit dulu. Nah, oke, di sini sudah masuk ke privilege teman-teman. Nah, di sini kalian ketika ingin melakukan konfigurasi itu kalian bisa menggunakan command config terminal.
Nah, seperti ini. Tetapi di sini kita bisa menyingkatnya teman-teman agar konfigurasinya itu atau komennya itu tidak terlalu panjang, yaitu dengan conf T seperti ini atau config terminal ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini kita sudah masuk teman-teman ke dalam mode konfigurasinya. Kalian bisa lihat yang tadinya tandanya seperti ini itu dia sudah ada tanda atau sudah ada tulisan confignya seperti ini teman-teman. Artinya di sini kita lah bisa melakukan konfigurasi. Di mode inilah barulah kita dapat melakukan konfigurasinya teman-teman. Nah, di sini itu kita disebut berada di mode global configuration teman-teman. Nah, artinya di sini atau di tanda config itu kita berarti bisa melakukan yang namanya konfigurasi. Kemudian ketika kalian ingin keluar, kalian bisa gunakan perintah exit, tetapi untuk menyingkatnya itu kalian bisa gunakan EX. Nah, bisa enter, lalu kalian enter lagi. Nah, di sini saya sudah kembali ke mode privilege. Kita bisa X lagi agar kembali ke awal. Nah, kalian bisa lihat di sini saya sudah kembali ke mode awal teman-teman, atau mode akses yang terbatas, yaitu mode user. Kita lanjut ke pembahasan yang ketiga, yaitu mengenai service password encryption. Jadi di sini kita akan membahas mengenai password yang ada di Cisco teman-teman, khususnya di switch. Nah, oke, seperti sebelumnya di sini kita bisa pergi ke Cisco, lalu kita bisa pergi ke switch. Nah, di sini ketika kita ingin masuk ke dalam mode privilege atau enable, ketika kita ketikkan EN, itu kan dia langsung bisa masuk ya teman-teman, tanpa adanya keamanan ataupun password. Nah, maka dari itu di pembahasan ketiga ini kita akan coba karena nantinya ketika kita ingin masuk ke mode EN atau enable ataupun privilege itu kita dimintai password teman-teman agar nantinya itu lebih aman. Nah, oke, langsung saja di sini saya praktekkan. Untuk konfigurasi seperti biasa kita harus masuk ke config ya teman-teman. Nah, di sini saya sudah masuk ke dalam config atau untuk mode konfigurasinya. Nah, di sini untuk menambahkan password itu kita bisa gunakan perintah enable password. Lalu kalian bisa masukkan untuk password yang ingin kalian gunakan. Di sini saya akan gunakan 1, 2, 3, 4, 5 saja teman-teman. Kalian bisa ketikkan enable password, lalu password yang ingin kalian buat atau ingin kalian pasang. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah terbuat. Kita coba EX atau exit, kita exit lagi. Lalu di sini kita coba masuk ke dalam menu privilege lagi dengan EN. Nah, kalian bisa lihat di sini kita sudah dimintai untuk password ya teman-teman. Nah, ini adalah password yang sebelumnya kita buat ya teman-teman, yaitu yang enable password. Nah, kita bisa masukkan saja untuk password yang tadi kita buat. Punya saya adalah 1 sampai 5 teman-teman. Nah, di sini memang untuk passwordnya itu tidak kelihatan teman-teman. Jadi kalian bisa langsung masukkan saja, kemudian kalian enter. Nah, oke, di sini saya sudah berhasil ya teman-teman untuk masuk ke dalam mode privilege-nya. Nah, kemudian di sini ketika kalian ingin melihat passwordnya, itu kalian bisa pergi ke command show run seperti ini. Kalian bisa pergi ke show run, kemudian kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini ada enable password 1, 2, 3, 4, 5. Nah, di sini enable password adalah jenis password yang kita gunakan. Kemudian 1, 2, 3, 4, 5 adalah password yang kita buat teman-teman. Nah, tapi perlu kalian ketahui bahwasanya enable password itu dia nggak aman ataupun nggak secure teman-teman. Jadi kalau misalkan kita itu masih ingin melihat untuk command show run dan di sebelah kita itu ada orang lain, itu pastinya orang tersebut itu dapat melihat ya teman-teman untuk enable password ataupun konfigurasi kita yang berada di show run. Nah, maka dari itu nggak aman teman-teman karena orang lain bisa melihat passwordnya. Maka dari itu di sini untuk enable password itu tidak aman ataupun tidak secure. Nah, maka dari itu di sini ada yang lebih aman lagi teman-teman, yaitu dengan menggunakan enable secret. Nah, langsung saja di sini saya akan coba contohkan untuk yang enable secretnya teman-teman. Nah, di sini untuk caranya itu kalian sama berada di switch, lalu kita bisa masuk untuk mode konfigurasinya ke config. Lalu di sini kita bisa ketikkan enable secret. Lalu kalian bisa masukkan untuk password yang ingin kalian buat. Nah, di sini saya akan buat sama saja agar lebih mudah. Lalu kita enter. Nah, jika sudah di sini kita bisa keluar untuk exit, lalu kita keluar lagi. Kita coba untuk masuk ya teman-teman, EN. Lalu kita masukkan password enable secretnya yang sudah kita buat. Kita enter. Lalu di sini kita coba untuk show run ya teman-teman, kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah ada teman-teman untuk enable secret yang sebelumnya sudah kita buat. Nah, kalian bisa lihat di sini tadi ketika saya menggunakan atau membuat enable secret itu dia ada tulisan the enable secret you have chosen the same. Ini nggak apa-apa ya teman-teman, kalian bisa langsung enter dan exit saja, kalian hiraukan saja. Dan di sini sudah ada untuk enable secret, tapi di sini untuk passwordnya itu dia berubah menjadi kode seperti ini teman-teman. Artinya di sini dia itu tidak menambah
menampakkan atau tidak memunculkan passwordnya secara langsung, tetapi di sini dia itu berubah menjadi kode. Nah, maka dari itu di sini untuk yang enable secret itu dia lebih aman ya teman-teman dibandingkan yang enable password. Karena di sini untuk enable password itu kan dia langsung tertuliskan untuk passwordnya. Sedangkan di sini untuk enable secret itu dia akan terjadi atau akan terlihat seperti kode. Jadi kita nggak tahu untuk enable secret itu passwordnya berapa. Jadi ini tuh lebih aman. Jadi ketika ada orang lain ingin melihat itu mereka tidak bisa melihat teman-teman karena di sini itu dia menjadi kode. Nah, ketika kalian bertanya bagaimana agar si enable password itu dia berubah menjadi kode seperti yang enable secret. Nah, jadi di sini tuh ada caranya ya teman-teman. Nah, kita bisa coba contohkan terlebih dahulu. Nah, di sini lalu kita bisa masuk ke dalam konfigurasinya terlebih dahulu yaitu config. Nah, di sini kita bisa ketikkan service password strip encryption. Nah, seperti ini teman-teman. Kemudian kita langsung enter. Nah, di sini sudah ketika dia tidak mengeluarkan output apapun artinya ini sudah berhasil. Jadi nantinya teman-teman di sini dengan kita menggunakan command service password encryption itu nantinya untuk enable password itu dia akan berubah menjadi kode seperti yang ada di enable secret teman-teman. Nah, kita bisa keluar terlebih dahulu. Kita keluar lagi. Kita coba masuk and masukkan password, lalu kita coba show run, enter. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk enable password itu dia sudah berubah teman-teman, yaitu menjadi kode ataupun nomor seperti ini teman-teman. Jadi di sini untuk enable password itu dia sudah sama ya teman-teman seperti enable secret, yaitu dia menjadi kode seperti ini. Nah, tapi perlu kalian ketahui bahwasanya ketika kita menggunakan service password encryption untuk mengubah enable password menjadi seperti enable secret itu tidak aman teman-teman. Kenapa? Karena nantinya kode ini atau kode yang berada di enable secret, mohon maaf, kode yang berada di enable password itu dia bisa di-crack melalui sebuah browser. Jadi nantinya di browser itu kita bisa ketikkan Cisco password decrypt teman-teman. Lalu kalian bisa pastikan saja atau pastekan kodenya yang berada di enable secret dan masukkan ke dalam Cisco password decrypt. Nah, itu nantinya di browser tersebut itu dia akan memunculkan atau kelihatan teman-teman untuk password yang kita gunakan di bagian enable secret. Jadi di sini itu tetap lebih aman dengan menggunakan enable secret ya teman-teman daripada enable password. Walaupun enable password tersebut itu sudah kita amankan dengan menggunakan service password encryption. Kita lanjut ke pembahasan yang keempat, yaitu mengenai konfigurasi IP address pada router. Dan oke, di sini saya akan membuat topologi baru ya teman-teman. Maka dari itu di sini untuk topologi switch dan bisinya yang sebelumnya itu saya akan hapus terlebih dahulu. Di sini saya hapus. Oke, seperti ini. Lalu di sini saya coba untuk buat topologi yang barunya lagi teman-teman. Kita bisa pergi ke network device. Lalu di sini saya akan tambahkan sebuah router. Sini saya akan gunakan router yang 2811, yang ini yang paling kanan. Kemudian saya akan tambahkan switchnya yang biasa teman-teman, yang ini sebelah sini. Kemudian saya akan tambahkan PC sini, lalu di sini, dan satu lagi di sebelah sini teman-teman. Kemudian sini saya akan coba hubungkan dengan menggunakan kabel yang automatically ya teman-teman, yang ini yang seperti petir. Dari router kita coba ke switch, kemudian dari switch kita coba ke PC 1, lalu dari switch ke PC 2, dan yang terakhir dari router ke PC 3. Oke, seperti ini. Nah, jadi pada pembahasan ini kita itu akan bahas teman-teman bagaimana caranya konfigurasi IP di router. Nah, oke teman-teman, nantinya untuk yang arah sini atau daerah sini itu nantinya saya akan menggunakan blok subnet yang sama. Jadi antara PC 1 dan PC 2 itu dia memiliki blok subnet atau IP yang sama teman-teman. Kemudian untuk yang PC 3 ini kita akan menggunakan blok subnet yang berbeda dari PC 1 dan juga PC 2-nya teman-teman. Mengapa seperti itu? Karena di sini seperti yang kalian ketahui bahwasanya ketika memiliki blok subnet yang berbeda itu kan tidak bisa ping ya teman-teman antara satu sama lain, atau antara PC 1 dan PC 3 ataupun PC 2 dan PC 3 itu dia tidak bisa saling berkomunikasi ataupun saling ping satu sama lain. Nah, maka dari itu di sini untuk menghubungkan perangkat yang berbeda network ataupun yang berbeda blok subnet itu kita bisa menggunakan perantara, yaitu dengan menggunakan perantara router. Nah, di sini saya sudah menambahkan sebuah routernya teman-teman. Untuk penjelasan tentang router dan switch saya sudah jelaskan di video sebelumnya teman-teman. Dan sebelum masuk ke dalam konfigurasinya, di sini saya akan coba untuk pasang node IP-nya terlebih dahulu ya teman-teman. Di sini saya akan gunakan 10.10.0/24. Kemudian di sini saya akan gunakan 10.10.10.1/24. Lalu di PC 1 saya akan gunakan 10.10.10.2 misalkan /24. Lalu di PC 2-nya adalah 10.10.10.3/nya masih sama. Lalu di sini saya untuk yang arah PC 3 itu saya akan gunakan networknya adalah 20.20.
20.20.0/24. Kemudian untuk jalurnya atau untuk arahnya saya akan gunakan 20.20.20.1/24, dan untuk PC-nya saya akan gunakan misalkan 20.20.20.2. Untuk slash-nya masih sama, adalah 24. Nah, di sini saya akan coba jelaskan terlebih dahulu untuk maksud dari topologinya ya teman-teman. Nah, jadi teman-teman, untuk yang ini yang 10.0 itu dia mewakili atau network dari yang 10.1, 10.2 dan juga 10.3. Kemudian yang 20.0 itu merupakan atau dia itu mewakili yang 20.1 dan juga 20.2. Nah, di sini untuk yang 10.1 itu dia merupakan jalur ataupun arah dari router ke para PC-nya, yaitu di sini dikhususkan ke PC 1 dan juga PC 2 atau kelompok yang ini. Kemudian untuk yang 20.1 itu merupakan jalur atau gateway yang arah sini teman-teman, yaitu yang ke PC 3. Nah, kalian bisa lihat di sini ini kan ada FA00, kemudian ada FA01. Nah, FA00 itu kan artinya arah ke sini teman-teman, arah yang kelompok ini. Maka di sini nantinya untuk FA00 itu kita akan gunakan konfigurasi atau akan kita tambahkan IP ini. Kemudian untuk yang FA01 itu arahnya sini teman-teman. Jadi nantinya kita akan pasang dengan IP yang 20.1 yang ini. Jadi untuk di router itu dia akan memiliki dua arah atau beberapa arah sesuai dengan topologi yang ada teman-teman. Di sini dia itu hanya memiliki dua arah, yaitu yang arah daerah sini kemudian yang daerah sini teman-teman. Jadi teman-teman, di sini antara kelompok yang ini dan kelompok yang ini itu dia akan memiliki flow subnet ataupun network yang berbeda ya teman-teman. Kalian bisa lihat dari network yang ini adalah 10.0 dan yang ini adalah 20.0. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwasanya kalau di real device itu di bagian router yang FA01, FA0/1 itu dia tidak ada teman-teman, tidak ada jalur seperti itu. Jadi dia itu tidak ada, itu hanya berada di sisi. Nah, oke, langsung saja di sini kita bisa konfigurasikan saja untuk IP-nya ya teman-teman. Nah, di sini kita akan konfigurasikan di routernya terlebih dahulu. Kita bisa masuk ke router, kita config. Nah, di sini ketika di real device itu nggak ada teman-teman fast ethernet 00, fast ethernet 01. Ini kan secara GUI ya teman-teman. Nah, nantinya ketika di real device itu hanya akan ada yang metode CLI. Nah, maka dari itu di sini kita gunakan yang metode CLI ya teman-teman, agar nantinya kita itu terbiasa dengan menggunakan atau seperti menggunakan yang real device. Nah, sama di sini untuk melakukan konfigurasi itu kita bisa masuk ke menu privilege, kemudian kita masuk ke bagian global configuration yaitu config. Nah, di sini kita bisa masuk terlebih dahulu teman-teman ke interface-nya. Kita bisa lihat di sini. Nah, di sini kita akan coba untuk masuk ke dalam atau ke arah yang PC 1 dan PC 2 teman-teman, yaitu yang FA0/0. Maka dari itu di sini kita bisa masuk terlebih dahulu dengan komen INT atau interface FA0/0. Nah, INT itu artinya interface teman-teman. Kemudian FA00 itu bisa kalian sesuaikan dengan interface yang kalian gunakan. Nah, kita bisa enter. Lalu di sini barulah kita dapat menambahkan untuk IP-nya. Kita dengan komen IP add, kemudian kita masukkan untuk IP-nya. Nah, kalian bisa lihat di sini yang FA00 itu IP-nya adalah 10.1. Kita langsung masukkan saja 10.10.1. Kemudian di sini kan /24 ya teman-teman. Nah, di sini kalau di Cisco itu kita tidak bisa gunakan atau kita itu menggunakan yang CIDR teman-teman. Tetapi kita itu harus menggunakan subnet mask. Jadi kita itu tidak bisa menggunakan IP lalu /24 ya teman-teman. Karena di sini itu kita tidak bisa menggunakan CIDR, tetapi kita harus menggunakan subnet mask. Nah, di sini untuk /24 itu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Maka dari itu kita bisa langsung tuliskan saja di sini 255.255.0 seperti ini teman-teman. Kemudian kita enter. Nah, oke, di sini sudah. Tetapi di sini masih merah ya teman-teman, padahal kita sudah memasukkan untuk IP-nya. Dan di sini itu kita perlu mengaktifkannya teman-teman agar dia itu terhubung dengan komen no shutdown seperti ini. Tetapi kita bisa singkat dengan no sh. Seperti ini artinya sama, no shutdown, atau mengaktifkan agar antara router ke switch dan ke PC itu dia bisa nyambung. Kita bisa enter. Kalian bisa lihat di sini sudah berubah ya teman-teman, dia sudah berubah menjadi warna hijau. Nah, sekarang kita lanjut untuk pasang IP yang arah PC 3 teman-teman, yaitu yang FA01. Kita coba exit terlebih dahulu. Lalu kita bisa langsung masuk INT FA0/1. Kalian bisa sesuaikan dengan interface yang kalian gunakan. Nah, kita langsung pasang IP add. Di sini untuk yang arah ke PC 1. Nah, di sini untuk yang arah ke PC 3 atau yang FA0/1 itu dia menggunakan 20.1. Sama di sini dia menggunakan slash-nya adalah 24, maka dari itu di sini untuk subnet mask-nya adalah 255.255.255.0 ya teman-teman. Kita bisa enter. Nah, di sini masih merah, kita bisa aktifkan dengan no sh atau no shutdown.
Nah, kalian bisa lihat di sini sudah hijau, teman-teman. Nah, oke, di sini kita sudah selesai ya, teman-teman, untuk mengkonfigurasikan IP address ataupun IP di routernya. Nah, sekarang kita akan coba untuk mengkonfigurasikan, atau kita akan lanjut untuk mengkonfigurasikan IP di setiap PC-nya. Kita bisa mulai dari PC 1 terlebih dahulu. Kita coba masuk, kita bisa pergi ke menu desktop, lalu IP configuration. Nah, kalian bisa lihat di sini untuk IP-nya kita masukkan. Di sini untuk PC 1 saya menggunakan IP 10.10.10.2. Lalu subnet masknya adalah 255.255.255.0. Seperti ini. Di sini saya akan coba salin. Kemudian di sini untuk default gateway jalurnya, teman-teman. Nah, sebelumnya kita kan sudah pasang, teman-teman, untuk IP yang berada di router. Nah, IP yang berada di router itulah yang akan menjadi default gateway-nya, teman-teman. Kalian bisa sesuaikan saja. Nah, di sini untuk PC 1 itu kan dia jalurnya yang FA00 ya, teman-teman. Artinya dia itu akan menggunakan IP yang berada di router di interface FA00. Yang mana tadi di FA00 itu dia menggunakan IP-nya adalah 10.10.10.1. Seperti itu, teman-teman. Kita bisa langsung close, lalu kita pergi ke PC 2, pergi ke menu bagian desktop IP configuration. Nah, di bagian address kita bisa langsung masukkan saja, yaitu di sini 10.3. Lalu untuk subnet masknya masih sama, yaitu 255.0. Untuk default gateway juga sama, teman-teman. Karena di sini untuk PC 1 dan PC 2 itu dia berada di dalam satu blok subnet atau di dalam daerah yang sama. Jadi ketika PC 2 ingin ke router itu dia terhubungnya dengan menggunakan FA00 ya, teman-teman. Yang mana tadi untuk FA00 itu kita sudah pasang dengan IP 10.10.1. Oke, di sini sudah. Sekarang kita bisa pergi ke PC 3-nya. Kita pergi ke desktop lalu IP configuration. Di sini untuk yang PC 3 itu dia lewatnya FA01, yang mana untuk IP-nya adalah 20.20.20.2. Kemudian subnet masknya sama karena dia sama-sama menggunakan /24. Lalu untuk default gateway-nya ini beda ya, teman-teman, dengan PC 1 dan PC 2. Kalian bisa lihat di sini FA01 atau PC 3 itu dia terhubung ke router dengan menggunakan FA01, ataupun dari router ke PC itu dia menggunakan FA01, teman-teman. Maka dari itu di sini untuk di PC 3 itu kita gunakan untuk IP yang kita pasang sebelumnya di interface FA01, yang mana untuk IP-nya adalah 20.20.1, teman-teman. Seperti ini. Kita bisa langsung silang saja. Nah, oke, di sini kita sudah mengkonfigurasikan, teman-teman, untuk IP di PC 1, PC 2, dan juga PC 3. Kemudian kita juga sudah mengkonfigurasikannya di routernya, teman-teman. Nah, sekarang kita akan coba untuk testing ya, teman-teman, atau agar lebih mudah kita bisa kirim surat saja. Nah, di sini kita akan coba untuk blok subnet yang sama terlebih dahulu, yaitu PC 1 ke PC 2. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah successful. Lalu kita coba dari PC 1 ke PC 3. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah successful. Kemudian kita akan coba dari PC 2 ke PC 3 dengan menggunakan command prompt. Kita coba pergi ke PC 2, lalu desktop dan command prompt. Sini kita bisa coba ping. Lalu kita masukkan untuk IP dari PC 3-nya, yaitu 20.20.2. Kita enter. Nah, kalian bisa lihat di sini sudah TTL, teman-teman, atau sudah replay from. Artinya antara PC 1, PC 2, dan PC 3 itu dia sudah bisa saling berkomunikasi satu sama lain. Kita lanjut ke pembahasan yang terakhir, yaitu perintah N. Nah, di sini saya akan coba jelaskan langsung di Cisco-nya, teman-teman. Kalian bisa perhatikan di sini. Nah, di sini saya akan coba jelaskan mengenai perintah atau command N ya, teman-teman. Kita bisa masuk ke router, lalu kita pergi ke bagian CLI. Nah, yang ini saya akan coba exit terlebih dahulu. Exit lagi. Nah, oke, seperti ini. Di sini saya sudah masuk ke bagian awal ya, teman-teman. Kemudian di sini kita akan coba masuk ke bagian EN, lalu config, dan saya coba akan masuk ke interface FA0/0. Nah, kita sudah masuk di FA00. Nah, di sini ketika kita X atau exit, kita coba. Nah, di sini dia masih dalam mode konfigurasi global, teman-teman, atau global configuration. Artinya di sini dia masih dalam bentuk config seperti ini ya, teman-teman. Kalian bisa lihat. Sekarang saya akan coba contohkan untuk perintah yang N. Kita coba masuk lagi ke FA00, lalu kita coba ketikkan N, kita enter. Nah, kalian bisa lihat ketika kita ketikkan N, itu dia akan langsung kembali ke mode privilege, teman-teman, atau mode yang seperti ini, yang tandanya adalah tanda pagar, teman-teman. Jadi dia itu akan langsung loncat, tidak lagi ke config, tetapi dia akan langsung loncat ke mode privilege, teman-teman. Jadi mungkin seperti itu antara perbedaan dari command X atau exit dan juga command N, teman-teman. Jadi seperti itu, teman-teman, untuk fungsi atau kegunaan dari command atau perintah N. Jadi dia itu mempermudah dan mempercepat kita untuk kembali ke mode privilege atau mode awal
Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada pembahasan kali ini ya teman-teman. Semoga video ini dapat membantu kalian semuanya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya.